Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat video yang kedua untuk malam ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, saya akan withdraw bang. Saya mulai lagi di 1 jutaan lebih sedikit. Dan di sini saya ingin berbagi kenapa pentingnya melihat di 5 menit. Nah, seperti ini ya bang. Bahwa ini ada resisten, kemudian ini ada support di sini. Nah, kalau seperti ini kita bisa tunggu dulu sampai candlestick yang ini bang di time frame 5 menit hasilnya seperti apa. Maksudnya hasilnya seperti apa adalah apakah candlestick yang hijau ini close price-nya bisa mengalahkan resisten. Apabila ini benar-benar sudah mengalahkan resisten, berarti ini terdeteksi candle merah ini ya, adalah candle koreksi. Ya, candle koreksi. Saya ingin berbagi di sini videonya melihat dulu di time frame-nya 5 menit untuk nanti kita open posisi di TF-nya 1 menit. Oleh sebab itu saya minta abang-abang coba bersabar karena kita akan melihat hasilnya seperti apa di sini. Nah, apabila di sini nanti support ini bisa mengalahkan resisten, nanti kita tinggal terapkan di time frame 1 menit. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah support. Karena support itu kekuatan untuk buy. Di TF 1 menit kita cari support dan kemudian kita langsung buy. Kita tunggu sini dulu bang ya, supaya ini supaya saya bisa menjelaskan lebih detail lagi kenapa pentingnya kita melihat di time frame 5 menit juga. Karena di sini kalau kita lihat di time frame, nah bang ya, ini seperti terlihat terjadinya reversal bang ya. Nah, tapi belum tentu reversal. Kita lihat dulu. Nah, apakah kekuatannya ini, bodinya ini bisa mengalahkan atau tidak? Kalau ternyata ini rejection juga, berarti tidak terkonfirmasi bahwa merah ini betul menjadi koreksi harga. Sabar dulu bang ya, ini masih beberapa detik lagi sampai selesai. Kita tunggu dulu. Sekilas kita lihat tadi di time frame 1 menit, ternyata di sini terbentuklah rejection dan terlihat di time frame 5 menit ini terjadi candle rejection juga. Kemungkinan besar kita untuk melakukan open posisi buy itu batal. Kalau spreadnya tidak terlalu kuat ya, tapi sumbunya ini sudah mengalahkan. Oke bang, kita kembalikan ke time frame 1 menit. Nah ini bang, inilah rejectionnya. Kenapa akhirnya candlestick hijau ini sumbunya panjang seperti ini? Yang kita butuhkan adalah support yang kuat. Apabila di sini kita tidak mendapatkan support, berarti kita harus melihat iramanya yang di time frame 1 menit. Hati-hati terkecoh. Seringkali ini mengecoh. Nah, ini kan rejection semua ya, butuh konfirmasi. Nah, apakah ini terkonfirmasi terjadi penurunan harga?
Ini belum tentu, Bang. Oke. Kita ambil 3 menit, Bang. Ya. Nah, kalau kita pembacaan, kenapa kita ambil open posisi 3 menit? Karena ya, Bang, ini resisten ini tidak saling menembus. Itu alasannya. Nah, yang kedua, namun saya ingatkan bahwa time frame 5 menit dan 1 menit idealnya seirama, Bang. Kalau ini kan kita open posisinya tidak seirama. Time frame 5 menit itu mulai terjadi kenaikan harga, harusnya kita open posisi buy. Namun ini kita open posisinya sell. Memang ini cukup rawan, abang-abang, ya, untuk seperti ini. Ini cukup rawan. Namun kita melihat ada satu momen bahwa ini rejection terkonfirmasi candle merah, informasi turun. Dan ini tidak saling menembus. Kekuatan kita untuk melakukan open posisi sell. Itu dasar saya melakukan open posisi sell di sini, ya. Idealnya seirama time frame 5 menit dengan time frame 1 menit. Nah, Bang, ini kan tidak seirama kita open posisi. Lihat, Bang. Nah, inilah yang saya bilang. Kalau tidak seirama, bisa-bisa kita akan loss. Oleh sebab itu, idealnya adalah seirama. Time frame 1 menit dan 5 menit itu seirama. Tidak apa-apa, Bang. Kita loss 1. Kenapa saya belum mau melakukan open posisi di sini untuk mengkompensasi 1 ini? Karena ini ada resisten di sini. Saya tidak ingin gegabah, langsung melakukan kompensasi. Walaupun ini kita pastikan bahwa loss. Kita perhatikan arah harganya. Apakah betul ini akan terjadi kenaikan harga atau tidak? Apakah penurunan harga yang sini ini belum terlalu kuat sehingga harus retrace dulu untuk turun? Kita lihat saja dulu, Bang. Kita lihat dulu pergerakan arah harganya. Naik, turun, naik. Kita kembalikan lagi ke 5 menit. Nah, Bang, makanya saya bilang bahwa sebaiknya kita melakukan open posisi itu seirama antara TF 1 menit dan TF 5 menit. Ini untuk menjawab pertanyaan salah satu yang di kolom komentar, ya. Apa pentingnya 5 menit gitu. Nah, ini saya udah jawab. Kalau kita hanya berpatokan 1 menit, nah seperti ini. Ini rejection semua, ini terkonfirmasi kuat, ya turun. Tapi ternyata apa? Naik, Bang. Jangan melakukan open posisi dulu, Bang. Ini arah harganya belum jelas sama sekali. Ini turun, kemudian itu rejection juga, ya. Ini rejection lagi, ini formasi naik, ini turun.
sabar Bang sampai kita menemukan titik konfirmasi yang kuat. Apakah betul ini akan melanjutkan FTT uptrend sesuai di TF 5 menit ataukah tidak. Jangan gegabah. Apakah ini kuat untuk terjadi penurunan harga? Kita siapkan saja dulu. Kuat ya? Oke Bang. Satu kali lagi. Alasannya apa saya melakukan open posisi di sini? Ya Bang ya. Nah, ternyata setelah kita melihat arah harganya, kenaikan ini ya tidak terkonfirmasi dengan kuat bahwa akan melanjutkan FTT uptrend Bang. Di sini rejectionnya ini tidak bisa menembus resisten yang ada di sini. Dan ini konfirmasinya kuat untuk terjadinya penurunan harga. Jadi saya bisa mendeteksi bahwa ini adalah retrace untuk terjadi penurunan harga kembali. Kita lihat di 5 menit Bang. Nah abang-abang, ini Bang, candlestick yang hijau di sini tidak kuat. Titik harga tertingginya belum pernah ditembus dan ini informasinya adalah turun. Ini kompensasi kita loss 1 ya. Kita ambil 3 kali OP. Setelah ini berakhir, saya akan terangkan ya abang-abang supaya lebih jelas. Ini tertutup ini. Tunggu dulu Bang ya beberapa detik lagi supaya saya lebih bisa menjelaskan. Baik, nah Bang, tadi kan kita lihat di sini ya, bahwa periode ini terjadi penurunan harga. Support ini sudah ditembus. Berarti kekuatan untuk naik itu sudah jauh berkurang. Ya. Itu poin pertama. Ini sudah ditembus. Namun untuk melanjutkan penurunan harga kembali ini belum terlalu kuat. Oleh sebab itu di sini terjadi rejection dan terkonfirmasi candle hijau dengan informasi arah harga naik dan di sini terjadi kenaikan harga. Ini adalah rejection yang perlu konfirmasi untuk
arah harganya. Awal saya analisa bahwa rejection ini adalah terkonfirmasi jelas akan terjadi penurunan harga. Candlestick ini ya. Ini ya bang. Nih. Oleh sebab itu tadi kita melakukan open posisi di sini. Sell. Ternyata kekuatan harga untuk turun itu belum terlalu kuat. Oleh sebab itu di sini terjadi kenaikan terlebih dahulu, retrace untuk mendapatkan kekuatan meneruskan penurunan harga. Kenapa saya bilang ini adalah retrace? Karena bang, ini termasuk penolakan harga ya. Candle hijau yang kedua informasinya turun. Ini penolakan harga juga walaupun informasinya naik. Ini penolakan harga lagi gitu. Jadi candle hijau ini tidak kuat memberikan informasi akan terjadi kenaikan harga, apalagi bisa menembus resisten yang ada di sini. Dan terkonfirmasilah di sini. Nih, poin utamanya. Rejection terkonfirmasi candle merah. Dan di sini akhirnya terbentuklah resisten yang baru. Di mana resisten ini tidak bisa menembus resisten yang ada di sini. Walaupun ini sudah ditembus ya abang-abang, tapi yang menembus ini informasinya candlesticknya hijau adalah turun, sehingga tidak kuat konfirmasinya akan terjadi terus kenaikan harga. Finishingnya adalah ini, rejection terkonfirmasi candle merah, informasinya turun. Oleh sebab itu kita tadi open posisi di sini selama 3 menit. 3 menit karena ada sumbunya bang. Pada saat terjadi titik konfirmasi, apalagi ini adalah rejection, ini walaupun resisten ya, akan terjawab di candle berikutnya. Nah ini dia terjadi candle hijau rejection. Untuk menghindari hal ini, makanya saya open posisi 3 menit. Nah seperti itu bang, untuk kita menganalisa, menggabungkan ya antara bagaimana membaca candlestick di time frame 5 menit dan time frame 1 menit. Baiknya itu adalah searah ya. Kalau ini sulit membacanya, abang kembalikan ke 5 menit. Nah, berarti di sini untuk kenaikan harga sudah mulai melemah. Karena apa? Ini supportnya sudah ditembus. Nah, ini mulai terjadi tanda-tanda reversal. Ini support, ini resisten. Resistennya sudah menembus support. Nah, ini hati-hati akan terjadi pembalikan harga. Nah, untuk video kali ini saya hanya ingin membahas mengenai membaca time frame 5 menit untuk kita bisa melakukan open posisi di 1 menitnya. Saya tidak bukan untuk mengejar targetnya, bukan. Ya. Mudah-mudahan untuk mengkombinasikan antara time frame 5 menit dan time frame 1 menit, abang-abang sudah lebih paham. Semoga video kali ini untuk yang request itu dapat terjawab semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.